Betul banget. Ada siapa nih Kang pertama kali ini Nah, TikToknya? di Tech Talk pertama kali ini yang kayaknya tadi akang-akang yang aku kenalan tadi ya di awal, pingin belajar tentang Python. Nah, Cik, Oh, cik. sesi ini akan dibawakan oleh seseorang yang sudah tidak asing lagi di komunitas Python Indonesia. Beliau adalah Farah Clara, beliau adalah community organizer dari Python ID. betul sekali. Nah hari ini beliau akan membahas topik mengenai Python Landscape in Industry and Community. Sebuah materi tentunya yang sangat relevan banget untuk melihat bagaimana sih Python berkembang di industri serta berkembang di komunitas juga ya Kang. Betul sekali. Maka dari itu mari kita sambut dengan meriah. Ini dia Teh Farah. Selamat pagi. Masih semangat ya? Bagus, bagus. Saya suka itu. Aduh. Selamat pagi ya teman-teman ya. Ini udah siang ya, bener. Eh, Suatu kehormatan buat saya di sini untuk pertama kalinya saya ngobrol di atas panggung. Selama ini saya cuma ada di belakang panggungnya doang. Ngedukung teman-teman yang mungkin baru belajar tentang Python atau udah yang ada senior tapi bingung mau sharing experience-nya gimana. Oke. Tolong di next dong, kok nggak bisa kayaknya. Ini kemana ya arahnya, sorry. Oke, mau minta tolong di next ya. Oke, sedikit kenalan aja. Saya Farah Clara. Saya sudah ada di ranah komunitas teknologi sudah 9 tahun menjelang 10 kebetulan. Sekarang saya sedang managing Python ID beserta menjadi salah satu pengurus di antara lebih dari 15. Jangan tanya rasanya gimana, itu rasanya campur aduk karena kita harus switching konteks. Programmingnya banyak bahasanya tuh. Jadi saya kadang-kadang suka linglung sendiri. Oke, ready next ya. Nah, 2025 kan kita udah mau selesai nih, udah bulan Desember. Ada nggak yang masih belum belajar Python? Boleh angkat tangan dong? Sekarang emang lagi belajar apa kira-kira? Banyak yang udah belajar Python, tapi ada nggak yang belajar masih bahasa lain? Atau mungkin masih anggapnya, Python belum ranah gue untuk sekarang gitu. Tapi kenapa sih teman-teman harus belajar Python? Kira-kira kenapa? AI? Terus apa lagi? Maaf gimana? Terus apa lagi tuh? AI, cloud, data, kemudian data scientist dan kawan-kawannya. Wait, next. Nggak bisa di next. Coba. Kenapa coba? Karena jawabannya adalah beberapa tahun belakangan ini, boleh di next ya? Beberapa tahun belakangan ini, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer di industri. Perkembangannya setiap tahun itu mencapai 7%, yang mana angka tersebut bisa dibilang gede, walaupun belum signifikan banget. Mungkin di beberapa tren industri atau enterprise ada yang masih pakai Golang, ada yang masih bahkan bertahan pakai PHP, Java, dan belakangan ada Rust yang kemudian dipakai di perbankan. Dan tahun kemarin 2024 dia resmi mengalahkan JavaScript sebagai bahasa populer. Itu menjadikannya kenapa kita belajar Python selain karena tuntutan marketnya, memang bahasanya pun juga termasuk mudah dipelajari. Ready next ya. Nah, karena Python itu terkenal, di Indonesia terutama, ini jadi hal yang benar-benar krusial. Kenapa? Job yang terbuka adalah ada di AI dan machine learning, ada juga di data, yang mungkin
Di 10 tahun yang lalu kita kenalnya dengan big data. Sebelum muncul data scientist, data warehouse, data engineer. Mungkin kalau ada yang ngikutin juga beberapa tren yang beberapa tahun lalu. Dan dia sudah merambah ke cloud dan DevOps. Yang mana dia membutuhkan respon yang lebih cepat, lebih reliable. Walaupun saya tidak bisa menjamin 100% soal reliable ya. Karena kan ada bahasa programannya yang lebih unggul juga. Boleh di next ya Kak. Nah, alasannya selain karena dia terkenal, dia mengalahkan JavaScript pada tahun lalu. Kalian lihat ini. Di Java untuk sekedar mengeluarkan hello world, Anda harus mengetik sebanyak ini. Sedangkan di Python, Anda cuma butuh 2. Yang mana itu meningkatkan produktivitas. Dan jadi nggak nunggu lama, nggak perlu ngetik-ngetik panjang-panjang, harus memperhatikan indentasi dan segala macamnya. Kalau misalnya kayak kurung kurawal gini, saya beberapa tahun yang lalu saya ngodingnya Java dan PHP kebetulan. Dan itu udah pusing, jujur aja. Karena dan juga bahasanya lebih mudah dipahami karena, boleh di next ya Kak. Nah, ini alasan pentingnya, karena kita lagi di acara Google ya. Saya jelaskan sedikit. Guido van Rossum, penciptanya Python, dulunya bekerja di Google. Yang dimana pada akhirnya dia ingin membuat hal yang impactful. Filosofinya beliau adalah kode itu harus dibuat sesederhana mungkin. Yang orang biasa sehari-hari itu pakai. Lebih menyerupai bahasa Inggris biasa. Dan Google Cloud sejalan nih motivasinya. Maka dari itu pada tahun 2008, kalau ada yang ngikutin rilisnya Google App Engine pada tahun 2008 itu titik utama dari hidupnya Google Cloud Platform. Jadi sebenarnya kalau tahun 2008 memang rilisnya tapi dengan dukungan Python. Waktu itu tuh Python masih versi 2 gitu. 2 titik berapa. Lalu resmi masuk jadi fiturnya GCP itu tahun 2011. Benar-benar rilis untuk publik. Boleh lanjut Kak? Nah, ini menarik. Ada yang nonton F1 nggak Kak? Siapa nih? Ntar kan ini ntar malam bakal ada free practice ketiga. Sekalian sama kualifikasi. Jagoannya siapa nih? Max ya. Ini nggak ada yang jagoin Oscar Piastri atau Lando Norris gitu? Oke, karena ini juga ngebahasnya ini ya. Saya juga senang nonton F1. Jadi ternyata saya baru tahu Python itu kepake di F1. Menggantikan. Boleh di next, sorry. Nah, zaman dulu F1 itu para insinyurnya pakai Bash, pakai MATLAB, dan Excel. Oke. Nah, untuk menjalankan simulasi itu mereka pakai Bash, yang dimana tidak boleh ada satu kesalahan kecil apapun. Kalau itu salah, simulasinya berhenti. Simulasi berhenti, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak tahu kapan kita harus ganti ban ke medium, soft, kita harus masuk DRS, kita harus push atau enggak. Karena datanya ini rusak, ntar saya ini aja. Karena satu-satu jalannya dan butuh waktu kompilasi yang cukup lama, jadi nggak bisa kita mengeluarkan keputusan yang cepat. Karena itu, next, semenjak masuk di Python, data mentah kayak gini dikelola melalui library yang disediakan. Terutama ada untuk yang di F1 tuh ada yang namanya Fast F1. Mungkin teman-teman bisa googling nantinya atau
nanti kita boleh lah ya di luar dari talk ini. Nah, kode-kode Python itu kan simple dan juga cepat di-run-nya. Mudah juga dikontrol. Jadi untuk mengeluarkan data-data ini, data-data mentah, dia akan disajikan melalui dashboard di Django. Nah, boleh lanjut Kak? Nah, kira-kira kayak gini nih. Jadi, data mentah yang teman-teman dapatkan akan diolah menjadi seperti ini. Kita bisa lihat ban depan, ban belakang, kanan kiri itu panasnya seberapa, kapan kita harus ganti ke soft atau medium atau ke hard. Dan downforce, siapa yang fastest lap itu kelihatan semua di sini. Jadi hasil yang tadinya kita baca satu-satu, semua bisa jadi satu begini. Sudah mencakup semua datanya. Selain di F1, sebenarnya mungkin teman-teman juga udah lihat case-nya di fintech untuk bagian fraud detection. Jadi meminimalisir perilaku-perilaku yang ke arahnya fraud, sehingga dia juga bisa cutting lebih dari 80% false positif. Karena data-data itu kan kadang munculnya anomali juga ya, kadang ada false positif, ada yang false beneran. Selain, jadi bukan cuma pengembangan di web atau mungkin di industri lain, mungkin robot, mekatronika atau segala macam, tapi juga di F1 ini dipakai. Nah, ngomongin F1, ngomongin fintech, dan semua hasil-hasil yang kita lihat sekarang. Mungkin teman-teman ada yang bingung, ini gue belajarnya di mana ya? Gimana? Nah, karena itu, boleh di next Kak. Karena itu, di Indonesia ada komunitasnya. Namanya Python Indonesia, sesuai dengan saya datang dari Python Indonesia, jadi saya lebih fokusnya bahas komunitas. Nah, di saat itu kami datang dari sebuah Yahoo Milis Group, itu sekitar tahun 2008. Itu awal kami eksis, kemudian berlanjut ke Slack, lalu kami rebranding ke Telegram. Saat ini di Telegram kita ada 24.000 tepatnya, member dari seluruh Indonesia. Di Bandung ada chapternya, silakan cek di Bandung Pi, di grup Telegram. Kalau mau join di Facebooknya ada juga Python Indonesia, kebetulan banyak banget. Ada ratusan ribu orang yang join juga. Mungkin teman-teman kalau berkomunitas mungkin bingung ya. Anggap aja komunitas itu adalah ekstrakurikuler. Sama kan kayak di sekolahan jatuhnya. Nah, bedanya kami di sini nggak cuma berbagi tentang pengalaman teknis, tapi juga untuk pengembangan soft skill kebetulan. Kami bekerja sama dengan GCP, belum lama ini baru selesai mengadakan workshop di ranah AI atau cloud. Harapannya adalah kita tetap bekerja kesinambungan bersama teman-teman dari GCP untuk mencetak talenta-talenta yang lebih matang untuk dibawa ke dunia kerja. Mungkin bingung juga ya kalau kita bahas komunitas, tapi apa istilahnya, kegiatannya apa, kegiatannya nggak tahu ngapain aja. Jadi setiap bulan, tergantung dari chapter manapun, kita selalu mengadakan regular meet up setiap bulan. Dan di akhir tahun, boleh di next Kak? Nah, sekalian pas banget nih. Minggu depan, tanggal 13-14, kami mengadakan acara tahunan. Namanya PyCon ID. Untuk PyCon ID sendiri, kami sudah berjalan dari tahun 2017. Yang mana pertama kalinya kami mengadakannya di Surabaya. Konsep PyCon adalah kita selalu berpindah-pindah tempat. Nggak kayak
apa namanya, mungkin acara GCP atau acara yang lain yang bertahan di satu kota, kita putar-putar. Tahun 2024 kami telah sukses menyelenggarakan PyCon APEC Asia Pasifik di Yogyakarta. Dan jangan khawatir untuk para ladies, karena kami punya PyLadies, ini basisnya baru di Yogyakarta, tapi teman-teman boleh join. Kemungkinan kita akan ekspansi di Bandung. Jadi para perempuan yang mungkin takut-takut ya kayaknya kalau mau join di grup yang gedenya gitu, kalian bisa join di sana. Oke, saya nggak lama-lama, tenang aja. Ini cuma sekedar warming up. Karena kalau kita bahas teknis dari pagi nggak enak juga ya, keburu pusing ntar. Wadi next Kak. Ngeheng Kak? Boleh di next dong. Nah, ini kami paham bahwa di era AI, era cloud, era data, yang mana waktu ke waktu semakin maju perkembangannya, kami paham bahwa teman-teman punya mindset yang mungkin, aku pengen jadi vibe coder aja, aku bakal gunain Gemini, aku bakal gunain anti-gravity, atau aku bakal pakai notebook LM, biar lebih cepat produktif. Tapi seringkali mindset ini tuh tidak dibarengi oleh pembelajaran fundamentalnya. Yang pengen saya tekanin, semua orang bebas untuk jadi apapun yang mereka mau, tapi tolong jangan lupakan belajar fundamentalnya. Bagaimanapun di dunia kerja, kita butuh fundamental yang kuat, yang solid. Karena pada akhirnya, kalian akan ketemu dua versi orang. Yang pertama, kalau dia ketemu masalah, dia akan bilang, aku punya masalah di sini nih. Aku tadi nanya ChatGPT, aku tanya Gemini, hasilnya A, B, C, D. Sedangkan yang satu lagi, ngomongnya sama, aku punya masalah di coding yang seperti ini. Seharusnya logiknya seperti A, B, C, D. Gitu. Itu membedakan yang mana being FOMO coder dengan being a responsible one. Yang ngira jawabannya ini kebetulan. Jadi satu hal lagi, di era AI yang tidak pasti ini tolong jangan memperlakukan AI seperti dewa ya kebetulan. Karena banyak banget saya lihat di sekitaran seperti itu. AI adalah alat bantu, bukan jadi bencana untuk semua. AI itu harusnya dirangkul, bukan dijadiin patokan. Gitu. Agak berat ya emang pesannya ya, tapi ini harus diobrolin kebetulan. Karena semakin cepat kita adaptasi. Tapi gini deh, kalau ngomongin adaptasi selalu ada kalimat yang bilang, kalian kalau nggak nguasain AI kalian bakal ketinggalan. Selalu ada orang-orang yang menggunakan fear mongering dan itu saya pribadi saya menentang. Kenapa? Harusnya AI dirangkul. Bukan dijadiin bener-bener kayak anak angkat sendiri gitu, jangan. Janganlah ya. Nah, teknologi-teknologi seperti ini harusnya bisa dijadikan acuan untuk kita lebih bijak dalam memakai. Karena sebagus-bagusnya Gemini, ChatGPT, Anti-Gravity, dan kawan-kawannya, yang tidak bisa dikalahkan oleh mereka adalah empati dan originalitasnya. Dan kerangka berpikir. Gitu aja. Oke deh. Wait, next Kak. Jangan lupa untuk join grup Telegram kita itu di @pythonid. Kemudian di Facebook juga Python Indonesia. Kalau ada yang mau kolaborasi, ada yang mau tanya-tanya, bisa lewat email kami di halo@python.org.id. Oke, saya rasa itu dulu ya kayaknya.
Saya juga nggak pengen ngehalangin temen-temen lebih lama. Kalau mau kontak saya ada di sini, saya ada di Twitter, saya ada di Instagram, dan di email saya di farahclara@python.org.id. Oke, Oke, terima kasih ya. Terima kasih Teh Farah. Tepuk Boleh tangan duduk yang dulu. meriah untuk Teh Farah. Oke, insightful banget ya. Oke, terima kasih. Boleh dong. ya. Oh iya. Gak apa-apa sih ini kalau gitu Teh bergabung sama kami. Tapi Tadi ada pertanyaan ya. iya. Betul, kita akan Q&A setelah ini. Betul sekali Nah, saya tadi. juga akan mengasih pertanyaan. Oh, Oh iya, dikasih betul. pertanyaan. Mengasih pertanyaan. Boleh, boleh. Mungkin Mau ngasih Rita- pertanyaan atau menjawab pertanyaan dulu Teh? Menjawab pertanyaan dulu deh. Oke, menjawab Oke. pertanyaan dulu deh kalau gitu ya. Boleh dari Akang Teteh di sini yang barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan langsung acungkan tangan. Oke, sudah ramai. Di Oke. bagian depan kita mungkin. Boleh. Boleh Kang, perkenalkan diri namanya siapa, dari mana dan pertanyaannya apa Kang? Ya, saya Ivan Putra, kali ini sebagai di komunitas Visual Novel Project Indonesia. Jadi Visual Novel Project Indonesia itu fanproject.id, tempat developer yang bikin visual novel di Indonesia. Dan kebetulan memang framework yang bikinnya LandPy itu pakai Python. Jadi memang banyak seniman yang susah nih kalau mau bikin game gitu, baca Unity atau apa, baca game engine yang lain. Tapi kalau pakai LandPy bisa langsung diketik gitu, lebih mudah gitu, lebih cepat tadi, lebih sedikit kodenya. Dan kita ada game jam, Novel Jam 2025 udah selesai. Dan banyak banget yang hasil dari bikin pakai LandPy itu. Nah mungkin pertanyaan saya sebagai yang dari si seniman nih, kan banyak nggak boleh kalau game jam itu nggak boleh AI, nggak boleh pakai AI, nggak anti AI gitu. Jadi kalau ketahuan pakai AI didiskualifikasi lombanya. Nah, gimana kita memposisikan diri sebagai programmer yang kebetulan ya suka AI kan, tapi juga punya teman yang seniman yang nggak suka AI gitu. Gimana cara ngerangkul teman-teman itu gitu, yang tadi disebutin. Thank you. Ngerangkul teman-teman untuk mengadopsi AI maksudnya. Nggak usah ngadusi AI, minimal saya nggak dibenci sama teman-teman. Thank you. Oh jadi ini konsepnya AI tapi untuk seniman ya. Ya karena Bikin gamenya ya, atau konten yang dalam kayak konten. Oke. Jadi AI-nya lebih kalah, orang tuh curiganya AI-nya ketika untuk bikin naskah dan untuk bikin ilustrasi karakternya, untuk bikin ilustrasi gambarnya segala macam. Jadi kalau ketahuan oh ini gambarnya kayak gambar dipakai Gemini atau gambarnya pakai ChatGPT atau pakai yang baru-baru itu yang ada kayak ya Jepang-Jepang itu anime gitu, yang AI yang itu yang bikin gamenya gitu. Kalau naskahnya ketahuan banyak if X dan but Y gitu kan, ketahuan kan itu dari AI biasanya. Itu saya selalu hati-hati sih ngeposisiin diri saya sebagai yang di komunitas ya, karena takutnya nanti saya dibenci sama teman-teman seniman saya gitu, yang bikin game developmentnya. Thank you. Oke. Berhubung ini konteksnya adalah visual novel ya, itu kan menghadapkan kreativitas. Ada, saya lupa lagi nyantum ini. Tapi saya pernah baca, AI itu selain bawa dampak positif, dia juga bisa bawa negatif. Karena lebih sering terjadi content blocker. Mungkin kalau memang harus mengadopsi AI, mungkin tidak dalam bentuk visualnya ya. Karena visual itu kan berarti hak cipta, hak originalitasnya, intelijensinya itu kan benar-benar murni dari pembuat gamenya tersebut kan. Mereka punya base of moral yang tidak bisa kita utak-atik dalam AI. Mungkin kalau untuk storyline, AI itu mungkin gini, kalau kita ngomong visual novel, mungkin cuma bisa untuk jadi acuan dalam membentukkan story backline-nya aja sih. Gitu. Tapi memang mengadopsi itu ke orang yang mindsetnya agak strong, itu memang harus sabar-sabar sih Kak memang. Sambil ditunjukkan contoh konkretnya mungkin. Gitu sih. Tapi tetap ini sesuatu yang kadang-kadang di luar ranah saya juga, mungkin saya bakal tanya ke teman-teman yang gamers juga untuk hal tersebut. Mungkin jawabannya bisa saya update ke depannya Kak.
Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab ya. Berarti penggunanya lebih ke untuk ideasinya ya. Ideasinya aja. Sedangkan untuk generate image itu kan kita ada concern terkait originalitasnya ya. Iya, betul Oke. sekali. Hak ciptanya juga. Betul sekali. Nah, boleh langsung mungkin kita buka kesempatan untuk pertanyaan kedua dari penanya kedua. Baik. Oke. Ada nih, Oke, kakak yang di- sudah ada di belakang sepertinya yang Oke. ingin bertanya. Oke, sebentar ya. Boleh perkenalkan nama, asal, serta pertanyaannya. Halo, halo Kak, perkenalkan nama aku Kimitara Revolino dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dan kebetulan saya juga mengikuti keilmuan di bidang data science. Ya. Nah di semester sekarang pun saya juga udah diterapkan buat fundamental R sama Python juga. Cuman yang dari saya lihat sekarang itu juga ada beberapa language, programming language yang juga mungkin makin marak digunakan kayak Rust, C sebagai eksekutornya. Itu tuh mungkin ke dalam 4 sampai 5 tahun ke depan Python masih bisa digunakan kayak sebagai mungkin bahasa yang marak digunakan atau mendominasi di dunia AI gitu. Dan juga bagaimana ya kira-kira skill kompetensi kami sebagai lulusan data science bisa bersaing dan berkontribusi nantinya pada dunia AI dan cloud. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya cukup ini ya ternyata. Ya gini, kalau apakah memungkinkan untuk terus mendominasi? Saya cuma bisa bilang masa depan tidak ada yang tahu. Jadi memang selalu ada kemungkinan tidak terduga. Tapi yang bisa saya pastikan ada selama komunitasnya hidup, selama komunitasnya masih memberikan dukungan, baik itu dari updatean library atau ada muncul library baru yang menjawab semua masalahnya, saya bisa pastikan komunitas sampai bahasanya tetap bisa mendominasi. Nah, seperti yang saya bilang, Python itu nggak sendiri. Dia punya copilot yaitu Rust. Mungkin butuh untuk memahami Python, mungkin orang yang udah belajar C duluan itu tetap bisa menggunakan Python. Kamu belajar C, kamu bisa membuka gerbang-gerbang bahasa pemrograman yang lain. Jadi jangan khawatir untuk perkembangan karir di data science itu masih sangat panjang. Menurut saya ya pribadi. Oke. Jadi jangan khawatir. Mungkin memang talent poolnya banyak, tapi percayalah semua akan ada tempatnya. Gitu aja. Kak, Oke. terima kasih Kak. Boleh dong, itu pertanyaan yang ketiga, boleh dong kakak yang jilbab yang abu-abu ini boleh. Boleh, oke. coklat Kita apa beri abu-abu? kesempatan ya untuk penanya terakhir. Iya. Oke, boleh Oke, perkenalkan juga nama silakan. serta asalnya dan pertanyaannya. Silahkan. Bismillah. Perkenalkan nama saya Rifa dari Cimahi. Saya juga sekarang mahasiswa sekaligus bekerja di suatu perusahaan vendor yang fokusnya di electrical dan instrumen. Nah, di sana mungkin role saya sebagai programmer, tapi untuk suatu lingkup perusahaan karena lingkupnya di electrical dan instrumen, jadi servisnya kebanyakan dari operasional teknologi. Jadi lebih banyak proyeknya tuh di sistem kontrol, sistem proses dan lain-lainnya. Nah, untuk alat-alat tersebut sekarang-sekarang ini kan kebanyakan emang dari dulu juga pakainya tuh C++ atau Visual Basic. Tapi baru kali ini ada beberapa controller yang pakai Python, Kak. Ya. Nah, tapi dari beberapa engineer ini masih belum banyak nih yang bisa pakai Python, terutama untuk sistem kontrol. Microcontrollernya baru, dan itu juga baru mungkin sekitar 5 tahun ke belakang baru rilis. Mungkin ada nggak program yang khusus untuk engineer belajar Python agar bisa menguasai si controller itu gitu? Atau ada suatu learning path-nya gitu untuk engineer-engineer di OT ini gitu. Terima kasih. Dukungan teknis ya. Dukungan teknis kita baru tahun-tahun terakhir ini kita mencoba workshop. Mungkin untuk dukungan seperti itu boleh sama saya di belakang ya. Nanti kita obrol lagi di belakang. Jadi kita akan juga akan pelan-pelan fokus untuk memperbanyak workshop. Jadi untuk teman-teman yang non-engineers atau engineers yang masih
belajar masih stuck di bahasa pemrograman yang lain, kalau mau belajar Python bisa lewat kita. Nanti kalau misalnya dari kita juga akan menghubungkan dengan channel yang tepat. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, nanti bisa langsung ya kontakan juga sama Teh Farah. Tadi juga ada kontaknya ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya, bisa juga langsung tadi ya, add juga ya LinkedIn-nya Teh Farah ataupun langsung kontak ke Teh Farahnya. Oke, sebelum Betul ditutup sekali. mungkin barangkali ada closing statement dari Teh Farah. Oke, boleh nih Teh closing statementnya dan setelah ini kita akan sampaikan pertanyaan kepada peserta ya Teh. Iya, betul. Gantian gitu. Closing statementnya kebetulan sudah. Udah. Oke, Udah. sudah ya. Kalau gitu, Teman-teman jangan lupa untuk terus belajar fundamentalnya. Ya. Jangan khawatir kalau ada yang bilang, kamu telat belajar bahasa Python. Gak ada kata terlambat selagi kamu masih mau mencoba. Oke. Nah, jadi- Perjuangannya selesai kalau kamu emang berhenti. Udah. Oke, belum terlambat ya mulai dari hari ini. Oke, langsung aja Teh. Kalau gitu Teh Farah pingin tanya apa sih ke peserta? Satu pertanyaan aja kok. boleh. Pada tahun berapa Google App Engine rilis? Oke, Mas Oke. yang depan. Oke, boleh Kang perkenalan dari mana dan jawabannya apa? Perkenalkan, nama saya Hanif. Kebetulan saya pelajar. Mau bertanya. Maksudnya Mau mau menjawab. menjawab. Mau tanya ya. di belakang. Mau menjawab tahun 2008 ya. Iya betul. Ya, terima kasih. Wah luar biasa banget, tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Oke, tepat ya jawabannya ya Teh ya. Berarti memerhatikan nih, udah depan dapat jawabannya juga, mantap. Betul. Oke. Fokus Oh, juga ya. ternyata dapat hadiah. Oke, selamat ya Oke. hadiahnya. Baik. Oke. Nah, terima kasih ya Terima Teh Farah. kasih. Oke. Nah, oke buat teman-teman semua tadi harus fokus ya, tetap fokus tiap kali tech talk. Nanti siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari pembicara kita nih. Oke, betul sekali nih Kang. Ya. Karena tentunya juga di setiap sesinya akan ada merchandise lainnya yang gak kalah menarik gitu. Oke, harus Jadi, fokus ya. Betul, dari awal sampai akhir harus fokus. Oke. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sesi Tech Talk yang kedua. Oke, Selanjutnya ada siapa nih Kang? selanjutnya kita akan dibersamai oleh Kang Lukman Aljundi. Beliau adalah business lead di Jits Cloud. Nah, Wah luar biasa. Beliau kayaknya bakal bahas apa nih Kang sekarang? Apakah tentang bisnis Kang? Bukan ya? tentunya ini akan